Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvianessa Saleha Putri dengan nomor NPM 101214006 dari kelas C10. Di sini saya akan mereview chapter 6 yaitu tentang produk jasa. Jasa merupakan suatu aktivitas yang melibatkan sejumlah interaksi atau kegiatan langsung dengan konsumen, tetapi tidak ada perpindahan kepemilikan. Dan menurut Kotler 2006 dalam Lupiondi 2014 bahwa jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Menurut Ciptono 2000 dalam Widi Astuti 2015 menyebutkan beberapa karakteristik pokok pada jasa antara lain. Yang pertama intangibility, yaitu jasa berbeda dengan barang sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. Yang kedua inseparability, yaitu tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga variability, jasa bersifat variabel karena merupakan non-standaris output. Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat, perishability, yaitu jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Selanjutnya ada dimensi kualitas penilaian jasa. Kualitas jasa menurut Wyckoff dalam Lovelock, Patterson, dan Walker 1998 menyatakan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan dengan pengendalian atau kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. Penilaian kualitas jasa. Pada pernyataan Ciptono 2000 bahwa ada 5 dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu yang pertama reliabilitas, kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang kedua ada daya tanggap, keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan layanan dengan tanggap. Yang ketiga yaitu jaminan, mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Yang keempat ada empati. Empati adalah kemudahan dalam menjalin relasi komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan para konsumen. Yang kelima ada bukti fisik, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Kepuasan konsumen. Menurut Kotler dalam Lupiondi 2014, kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Kotler dan Armstrong 2004 dalam Jaspar 2012 menyatakan bahwa terdapat 4 perangkat untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Biasanya menyediakan formulir atau kotak saran sehingga memudahkan konsumen untuk memberikan saran dan keluhan. Dan yang kedua ada survei kepuasan konsumen, yaitu membagi kuesioner atau wawancara secara langsung untuk mengetahui apakah mereka puas dengan apa yang ditawarkan. Hal ini untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari konsumen. Dan yang ketiga ada menyamar berbelanja. Perusahaan menempatkan karyawannya bertindak sebagai pembeli dengan tujuan untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan atau tidak. Yang keempat ada analisis konsumen yang hilang, yaitu melakukan analisis penyebab para konsumen berhenti membeli ke perusahaan. Perusahaan menghubungi secara langsung untuk mengetahui penyebab hingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang terakhir ada sektor produk jasa. Dalam era perdagangan bebas, produk memang jadi hal utama. Produk merupakan komoditas yang diperjualbelikan dan menjadi basis utama dalam kegiatan bisnis. Produk ini pula yang akan dipasarkan untuk para konsumen dan menjadi fokus strategi marketing. Produk yang ditawarkan ini dapat berupa berbagai jenis macam produk meliputi barang dan jasa. Secara sederhana, produk barang dapat dipahami sebagai produk yang memiliki wujud fisik, sedangkan produk jasa tidak mempunyai wujud tertentu karena yang dimanfaatkan hanya segi aktivitas, manfaat, dan kepuasannya saja. Sektor produk jasa memang cukup menarik. Tidak bisa dipungkiri, sektor produk jasa terus berkembang dari tahun ke tahun dan semakin banyak peminatnya. Faktor apa saja sih yang membuat produk jasa ini berkembang semakin pesat?
yaitu yang pertama ada produk yang dibutuhkan konsumen semakin beragam. Yang kedua, produk yang dihasilkan semakin kompleks. Yang ketiga, adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. Yang keempat, adanya peningkatan pengaruh sektor jasa. Yang kelima, waktu santai yang semakin banyak. Yang keenam, presentase wanita kerja semakin besar. Yang ketujuh, tingkat harapan hidup semakin meningkat. Yang kedelapan, meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya. Dan yang terakhir ada perubahan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.